Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA SMK kelas 12. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Sesuai dengan KIKD 3.30 mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Pada pertemuan terdahulu kita telah membahas masuknya Islam ke Nusantara dan strategi dakwah Islam di Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan membahas perkembangan dakwah Islam di Nusantara, kerajaan-kerajaan Islam, dan penerapan perilaku mulia. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubaligh dari Arab. Dengan misi penyebarannya dan berdagang dengan kesopanan dan keramahan, maka penduduk Pasai sangat terkesan. Akhirnya mereka menyatakan diri masuk Islam, bahkan raja dan pemimpin negeri setelah melihat kesopanan orang Arab yang berdakwah itu pun masuk Islam pula. Kerajaan Islam Pasai berdiri sekitar tahun 1297 yang kemudian dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Setelah agama Islam berkembang di Pasai dengan cepat, tersebarlah pula ke daerah-daerah lainnya, yaitu ke Pariaman, Sumatera Barat. Ulama yang terkenal membawa Islam ke Pariaman adalah Syekh Burhanuddin. Sekitar tahun 1440, agama Islam masuk ke Sumatera Selatan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Arya Damar yang kemudian terkenal dengan nama Arya Dilah atau Abdillah adalah Bupati Majapahit di Palembang waktu itu. Kemudian Raden Rahmat atau Sunan Ampel memberi saran kepada Abdillah agar bersedia menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan. Atas rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, saran Raden Rahmat tersebut dilaksanakan oleh Arya Dilah, sehingga agama Islam di Sumatera Selatan berkembang dengan baik. 2. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan oleh para pedagang bangsa Arab dan para mubaligh dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur terutama di Kutai dilakukan oleh Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang melalui jalur perdagangan. Kemudian sejak abad ke-15 antara tahun 1400 sampai 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam, dan ulama atau mubaligh dari Maluku. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Misol, Salawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. Perkembangan Islam di Sulawesi. Kerajaan Goa ini mengadakan hubungan baik dengan Kerajaan Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah yang telah menerima Islam lebih dahulu melalui seorang dai bernama Datuk Ribandang. Agama Islam masuk ke kerajaan ini dan pada tanggal 22 September 1605, Karaeng Tanigalo, Raja Goa yang pertama, memeluk Islam yang kemudian bergelar Sultan Alauddin Al-Awwal dan diikuti oleh Perdana Menteri atau Wazir Besarnya, Karaeng Matopa.
Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam, Goa Talo menyampaikan pesan Islam kepada kerajaan-kerajaan lain seperti Luwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Raja Luwu segera menerima pesan Islam diikuti oleh Raja Wajo tanggal 10 Mei 1610 dan Raja Bone yang bergelar Sultan Adam menerima Islam tanggal 23 November 1611 Masehi. Dengan demikian, Goa atau Makassar menjadi kerajaan yang berpengaruh dan disegani. Pelabuhannya sangat ramai, disinggahi para pedagang dari berbagai daerah dan mancanegara. Hal ini mendatangkan keuntungan yang luar biasa bagi kerajaan Goa atau Makassar. Puncak kejayaan kerajaan Makassar terjadi pada masa Sultan Hasanuddin, yaitu tahun 1653 sampai 1669. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah-daerah lain pada tahun 1540, agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis atau Sulawesi Selatan dan dari Jawa. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mula-mula di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. Dari daerah Lombok secara pelan-pelan selanjutnya tersebar pula ke daerah-daerah Sumbawa dan Flores. 5. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Benih-benih kedatangan Islam ke tanah Jawa sebenarnya sudah dimulai pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal itu dituturkan oleh Profesor Dr. Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam, bahwa pada tahun 674 Masehi sampai tahun 675 Masehi, sahabat Nabi Muawiyah bin Abu Sufyan pernah singgah di tanah Jawa atau di kerajaan Kalingga menyamar sebagai pedagang. Adapun gerakan dakwah Islam di Pulau Jawa selanjutnya dilakukan oleh para wali songo, yaitu 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau dikenal juga dengan sebutan Syekh Maghribi. Ia dianggap pelopor penyebaran Islam di Jawa. Beliau juga ahli pertanian, ahli tata negara, dan sebagai perintis lembaga pendidikan pesantren. Wafat tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah, dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. 2. Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Ayahnya orang Arab dan ibunya orang Cempa. Ia sebagai mufti dalam mengajarkan Islam tak kenal kompromi dengan budaya lokal. Wejangan terkenalnya Molimo yang artinya menolak mencuri, mabuk, main wanita, judi, dan madat yang marak di masa Majapahit. Beliau wafat di desa Ampel tahun 1481 Masehi. Jasa-jasa Sunan Ampel antara lain mendirikan pesantren Ampel Denta dekat Surabaya. Dari pesantren ini lahir para mubalik kenamaan seperti Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Patah atau Sultan Demak pertama, Raden Makdum, Sunan Bonang, Syarifuddin, Sunan Derajat, dan Maulana Ishak yang pernah diutus untuk menyiarkan Islam ke daerah Belambangan. 2. Berperan aktif dalam membangun Masjid Agung Demak yang dibangun pada tahun 1479 Masehi. Ketiga, mempelopori berdirinya kerajaan Islam Demak dan ikut menobatkan Raden Patah sebagai Sultan pertama. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin atau Raden Paku. Ia putra Syekh Yakub bin Maulana Ishak. Ia sebagai ahli fikih dan menguasai ilmu falak. Di masa menjelang keruntuhan Majapahit, ia dipercaya sebagai raja peralihan sebelum Raden Patah naik menjadi Sultan Demak. Ketika Sunan Ampel wafat, ia menggantikannya sebagai mufti tanah Jawa. Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim tahun 1465 sempat menimba ilmu ke Pasai bersama-sama Raden Paku. Beliaulah yang mendidik Raden Patah.
wafat pada tahun 1515 Masehi. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Ia tercatat paling banyak menghasilkan karya seni berfalsafah Islam. Ia membuat wayang kulit dan cerita wayang Hindu yang diislamkan. Sunan Giri sempat menentangnya karena wayang beber kala itu menggambarkan gambar manusia utuh yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalijaga mengkreasi wayang kulit yang bentuknya jauh dari manusia utuh. Ini adalah sebuah usaha ijtihad di bidang fikih yang dilakukannya dalam rangka dakwah Islam. Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Syarifuddin, putra Sunan Ampel, adik Sunan Bonang. Dakwah beliau terutama dalam bidang sosial. Beliau juga mengkader para dai yang berdatangan dari berbagai daerah, antara lain dari Ternate dan Hitu Ambon. Syarif Hidayatullah. Nama lainnya adalah Sunan Gunung Jati yang kerap kali dirancukan dengan Fathahilah yang menantunya sendiri. Ia memiliki kesultanan sendiri di Cirebon yang wilayahnya sampai ke Banten. Ia juga salah satu pembuat Sokoguru Masjid Demak selain Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan Sunan Bonang. Keberadaan Syarif Hidayatullah dengan kesultanannya membuktikan ada 3 kekuatan Islam yang hidup bersamaan kala itu, yaitu Demak, Giri, dan Cirebon. Hanya saja Demak dijadikan pusat dakwah, pusat studi Islam sekaligus kontrol politik para wali. Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far Shadiq, lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat tahun 1550 Masehi. Beliau berjasa menyebarkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Ia membangun Masjid Menara Kudus yang sangat terkenal dan merupakan salah satu warisan budaya Nusantara. Sunan Muria. Nama aslinya Raden Prawoto atau Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana gamelan, wayang, serta kesenian daerah lainnya. Beliau dimakamkan di Gunung Muria di sebelah utara kota Kudus. Kerajaan Islam. Berikut adalah uraian singkat beberapa kerajaan Islam yang terkenal di Nusantara. Samudra Pasai. Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Akan tetapi jika dikaitkan dengan 2 kerajaan sebelumnya, Jempa dan Perlak, maka kerajaan Samudra Pasai adalah kelanjutan dari kerajaan Islam Perlak. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285, sekaligus sebagai raja pertama. Setelah meninggal, ia digantikan putranya Sultan Muhammad atau yang dikenal dengan nama Malik Al-Thohir. Ia memerintah sampai tahun 1326 Masehi, kemudian digantikan oleh Sultan Ahmad Malik Al-Thohir II. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Mugoyat Shah. Kerajaan Aceh mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya yaitu Iskandar Thani. 3. Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Untuk menghadapi Portugis, armada Demak yang dipimpin oleh Pati Unus atau putra Raden Patah melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Pati Unus diberi gelar Pangeran Seberang Lor, yang artinya pangeran yang pernah menyeberang lautan di sebelah utara Kesultanan Demak. Setelah Raden Patah meninggal, ia digantikan oleh Pati Unus. Selanjutnya, Pati Unus digantikan oleh Trenggana. Setelah Sultan Trenggana meninggal, terjadi pertikaian antara
Pangeran Sekar Sadaing Lepen, adik Trenggana, dengan Pangeran Prawoto, anak Trenggana. Pangeran Prawoto berhasil membunuh Pangeran Sekar Sadaing Lepen, tapi kemudian Pangeran Prawoto dibunuh oleh Arya Panangsang, anak Pangeran Sekar Sadaing. Arya Panangsang kemudian tampil menjadi Sultan Demak keempat. Pemerintahan Arya Panangsang dipenuhi dengan kekacauan karena banyak orang yang tidak suka dengannya, hingga pada akhirnya seorang adipati Pajang bernama Adiwijaya atau Jaka Tingkir atau Mas Kerebet berhasil membunuhnya. Setelah kematian Arya Panangsang, Kerajaan Demak berpindah ke tangan Jaka Tingkir. 4. Pajang. Pendiri Kesultanan Pajang adalah Adiwijaya. Setelah Sultan Adiwijaya meninggal, seharusnya Pangeran Benawa yang menduduki tahta Pajang. Akan tetapi, ia disingkirkan oleh Arya Pangiri, putra Pangeran Prawata. Kemudian tindakan Arya Pangiri menimbulkan upaya-upaya perlawanan. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa untuk merebut kembali tahta Pajang. Karena itu, ia menjalin kerjasama dengan Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya. Setelah Arya Pangiri dapat dikalahkan, Pangeran Benawa justru menyerahkan kekuasaan pada Sutawijaya. Selanjutnya, Sutawijaya memindahkan Pajang ke Mataram, sehingga berakhirlah kekuasaan Pajang. 5. Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan, karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan Arya Penangsang. Ketika Ki Ageng Pemanahan meninggal, Mataram dipegang oleh putranya Sutawijaya. Sutawijaya diangkat menjadi Adipati Mataram dan diberi gelar Senopati ing Alogo Sayyidina Panatagama, yang berarti Panglima Perang dan Pembela Agama. Meninggal Senopati, tampuk kekuasaan dipegang oleh putranya, Mas Jolang. Tetapi Mas Jolang meninggal sebelum berhasil memadamkan banyak pemberontakan. Penggantinya adalah Raden Rangsang atau lebih dikenal dengan Sultan Agung. Kemunduran Mataram yang lebih utama karena aneksasi yang dilakukan Belanda. Setelah terjadinya Perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram dipecah menjadi dua bagian, Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta. Lebih dari itu, dengan adanya Perjanjian Salatiga, Kerajaan Surakarta terpecah lagi menjadi dua, yaitu Mangkunegara dan Paku Alam atau Kesunanan. 6. Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dengan bantuan Fathaillah. Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Kemenangan-kemenangan Fathaillah membuat Sunan Gunung Jati tertarik dan menjodohkan Fathaillah dengan Ratu Wulung Ayu. Ketika Sunan Gunung Jati menua, Kesultanan Cirebon diserahkan kepada putranya Pangeran Muhammad Arifin dengan gelar Pangeran Pasaryan. Sepeninggal Pangeran Pasaryan, kedudukan Sultan diserahkan kepada Pangeran Sebaklingking atau yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin. Pada abad ke-17 terjadi perselisihan dalam keluarga sehingga Kesultanan Cirebon pecah menjadi dua, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. 7. Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia diganti oleh putranya Maulana Yusuf. Kesultanan Banten mencapai puncak masa keemasan
pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Akhirnya pemerintahan Sultan Ageng ditandai dengan persengketaan dengan putranya Sultan Haji yang bersekongkol dengan Belanda. 8. Makassar. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan, Goa dan Talo. Kedua kerajaan ini bersatu dengan nama Goa Talo. Makassar dengan ibu kota di Somba Opu dan dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Bertindak sebagai rajanya adalah Raja Goa, Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin, dan sebagai Mangkubumi atau Perdana Menteri adalah Raja Talo, Karaeng Mato Aya yang bergelar Sultan Abdullah, yang pada masa pemerintahannya adalah puncak kejayaan Makassar. 9. Ternate dan Tidore. Islam masuk ke Maluku sekitar pertengahan abad ke-15 atau sekitar tahun 1440, dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa, terutama para dai yang telah dididik oleh para wali songo di Jawa. Tahun 1460 Masehi, Mongi Tidore, Raja Ternate, masuk Islam. Namun menurut H.J. de Giat, sejarawan Belanda, bahwa Raja Ternate yang benar-benar muslim adalah Zainal Abidin. Setelah itu, Islam berkembang di kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Tetapi di antara sekian banyak kerajaan Islam yang paling menonjol adalah dua kerajaan, yaitu Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babullah, sedangkan raja yang terkenal dari Tidore adalah Sultan Nuku. Muncullah Sultan Khairun yang sekarang menjadi universitas di Ternate. Raja-raja Maluku yang masuk Islam seperti Raja Ternate yang bergelar Sultan Mahrum. Setelah beliau wafat digantikan oleh Sultan Zainal Abidin yang sangat besar jasanya dalam menyiarkan Islam di Kepulauan Maluku, Irian, bahkan sampai ke Filipina. Raja Tidore yang kemudian bergelar Sultan Jamaluddin. 4. Raja Zailolo yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin. Dan 5. Pada tahun 1520 Raja Bacan masuk Islam dan bergelar Zainal Abidin. Itulah di antara kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Menerapkan perilaku mulia. Sikap dan perilaku mulia yang harus kita kembangkan sebagai implementasi dari pelajaran tentang dakwah Islam di Nusantara antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai jasa para pahlawan muslim yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syiar Islam. 2. Berusaha memahami dan menganalisis sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan informasi terkini dan valid mengenai sejarah Islam, mengingat terbatasnya sumber data dan perdebatan para pakar tentang validitas data-data sejarah. 3. Meneladani sikap dan perilaku para dai pada masa permulaan masuknya Islam yang mengedepankan cara damai. 4. Menjadikan semua aktivitas dalam hidup sebagai sarana dakwah. 5. Tetap membangun optimisme dengan kerja keras untuk meraih kembali kejayaan Islam. Demikianlah perkembangan dakwah Islam dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.